Halo, selamat datang di Mahagadget Channel. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama 10 tahun menggunakan PayPal sebagai transaksi global. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa list nih ya, yang sudah saya catat di sini mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode pembayaran PayPal. Dan ini berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun lebih menggunakan PayPal. Terlebih dulu saya bahas dari kelebihan penggunaan PayPal. Yang pertama adalah dari segi keamanan. Contohnya begini. Di tahun 2012 saya menghasilkan dolar pertama kali, kemudian saya simpan di PayPal. Itu jumlahnya tidak banyak, cuman $5. Kemudian setelah itu saya tidak mendapatkan penghasilan apapun dari internet marketing, sehingga $5 itu tidak pernah bertambah. Tepat di tahun 2023 ketika YouTube mengalami gonjang-ganjing akibat adanya berbagai pesaing dan juga kebijakan YouTube yang semakin hari semakin memberatkan kreator, akhirnya saya beralih ke microstock. Ketika saya terjun di microstock, kemudian mendapatkan penghasilan yang sudah bisa mencapai ambang batas untuk pencairan dolar dari PayPal. Nah, itulah pertama kali saya mencairkan dolar di tahun 2023 di bulan September. Kira-kira di bulan September. Saya mentransfer dari microstock ke PayPal sebesar 50 US dollar. Sehingga saldo saya yang tadinya $5 itu bertambah menjadi $55. Nah, disinilah keamanan dari PayPal itu saya buktikan. Selama 10 tahun dari 2012 sampai saat ini 2023 saya membuat video ini, $5 yang tersimpan di rekening PayPal saya tidak ada yang terpotong sama sekali. 1% pun tidak ada. Beda halnya kalau kita menyimpan uang di bank. Biasanya kalau kita print out buku tabungan dan kita amati, itu banyak sekali potongan di sana sini. Potongan biaya admin lah, biaya keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita meletakkan uang 100.000 di bank, lambat laun uang tersebut akan habis. Beda halnya dengan di PayPal. Saya meletakkan uang $5 selama 10 tahun dan uang saya masih tetap bertahan $5 padahal sudah 10 tahun. Nah, semenjak saat itu trust atau kepercayaan saya terhadap PayPal itu meningkat, bahwa PayPal ini adalah metode pembayaran yang sangat bagus sekali. Karena bisa menyimpan uang kita dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa dipotong 1% sekalipun. Nah, yang ketiga, ketika kalian memasuki dunia microstock atau freelancer, kemudian klien kalian akan bertanya, metode pembayaran apa yang kamu gunakan? Dan jika kalian bilang kalau teman-teman menggunakan metode pembayaran Payoneer atau Skrill, kliennya akan langsung lari, tidak melanjutkan chatnya. Karena di awal klien ingin memastikan terlebih dahulu apakah metode pembayaran yang digunakan oleh kita sebagai freelancer aman atau tidak, familiar atau tidak. Ketika kita chat kepada klien dan mengatakan bahwa menggunakan PayPal, mereka akan lanjut untuk melakukan chatting dan menanyakan apa yang mereka request dan apa yang harus kita kerjakan.
Nah, itu kelebihan dari PayPal. Jadi dipercaya oleh klien. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana investasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, di PayPal kita menyimpan uang selama mungkin tidak dipotong. Misal kita menyimpan uang dalam bentuk dolar hari ini, yaitu $1. Kurs mata uang $1 di tahun 2012 adalah $1 sama dengan 14.000. Kemudian di tahun 2023 $1 sama dengan 15.000, sekian. Nah, artinya ada peningkatan harga per dolarnya sebesar Rp1.000 lebih. Ketika kita menyimpan uang dari tahun 2012 dan kita cairkan di 2023, maka kita akan mendapatkan harga dolar yang lebih mahal. Nah, inilah yang saya sebut sebagai tempat untuk menyimpan uang sekaligus investasi. Jadi itu adalah kelebihan dari PayPal yang membuat saya sangat-sangat percaya dengan PayPal dan mengagumi PayPal selama 10 tahun. Dan di balik semua kelebihan dari PayPal, ternyata ada juga yang memiliki kekurangan yang memberatkan saya sebagai seorang microstock, apalagi teman-teman yang bekerja sebagai seorang freelancer. Yang pertama adalah adanya potongan kurs mata uang per dolarnya. Jadi kalau kita mencairkan $50, ya ini pengalaman saya, $50, ketika kita dikurskan ke rupiah, $1 sama dengan 15.000, sekian. Sama pihak PayPal-nya itu dipotong. Seharusnya 15.000, sekian menjadi 14.000, sekian. Kira-kira dipotong 1.000 perak setiap $1-nya. Saya mencairkan $50, artinya 1.000 kali 50, 50.000. Ini baru potongan kurs 50.000 jika mencairkan $50. Bayangkan jika teman-teman mencairkan $100, $200, dan seterusnya. Tentu biayanya juga akan membengkak. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua adalah tadi kita sudah terkena potongan kurs. Sekarang kita kena potongan transaksi. Sekalinya transaksi dari pencairan PayPal ke rekening Indonesia, saya menggunakan rekening BRI, itu terkena biaya transaksi sebesar 16.000. Jadi kalau di total, misalkan teman-teman tadi mencairkan $50, terkena 50.000 dari kurs, ditambah 16.000, totalnya menjadi Rp66.000. Wow, sangat besar sekali. Kekurangan berikutnya dari PayPal yaitu waktu pencairan yang sangat lama sekali. Saya mencairkan misalkan hari ini, tanggal 1 Januari. Dari PayPal, bukan dari PayPal dulu. Saya misalkan mencairkan hari ini dari Microstock, saya cairkan tanggal 1 Januari. Masuknya ke PayPal itu tanggal 15 Januari, 15 hari. Artinya 2 minggu. Kemudian kalau saya mau mencairkan lagi ke rekening bank di Indonesia, dari PayPal ke rekening Bank Indonesia, dari tanggal 15 masuknya ke tanggal 30. Artinya 15 hari lagi. Sehingga disimpulkan bahwa untuk mencairkan dolar yang $50 tadi, yang kalau kita kurskan ke rupiah sebesar 700 sampai 800 ribu, itu kita memerlukan waktu selama 1 bulan lebih. Kalau waktunya pas, ya 1 bulan cair. Tapi kalau ketika ada masalah hambatan ini itu 1 bulan lebih. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan uang cepat,
itu tidak akan bisa bekerja di microstock maupun jadi freelancer. Sehingga teman-teman yang membutuhkan uang cepat tidak cocok bekerja di sini. Misalkan teman-teman kerjanya sekarang, gajinya harus sekarang, atau teman-teman kerjanya sekarang, gajinya bulan depan, tidak bisa. Kerja di microstock atau menjadi freelancer di luar negeri seperti saya tidak bisa mencairkan uang dengan cepat. Hari ini kita cairkan, bulan depan baru masuk. Nah, jadi itulah teman-teman sekedar referensi kelebihan dan kekurangan PayPal yang saya alami selama 10 tahun menggunakan PayPal. Dan kemudian saya memutuskan untuk mencoba Payoneer. Saya baru mencoba Payoneer. Pada saat video ini teman-teman tonton, itu baru sekitar 2 minggu saya menggunakan Payoneer. Dan saya akan bahas nanti ketika saya sudah menggunakan Payoneer selama 1 tahun. Kemudian saya akan compare dengan PayPal, manakah yang biayanya lebih murah tapi tingkat keamanannya sama. Semoga video ini bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.